Saham PT BATS Multi Global Tbk hari ini mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BACH. Usai perseroan menyelesaikan seluruh tahapan dalam penawaran umum perdana saham atau IPO. Ya, pemirsa, PT BATS Multi Global Tbk hari ini mulai mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BACH. Perseroan telah menyelesaikan seluruh tahapan IPO dengan melepas 615 juta saham baru ke publik. Saham PT BATS Multi Global Tbk hari ini mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BACH. Usai perseroan menyelesaikan seluruh tahapan dalam penawaran umum perdana saham atau IPO. Adapun dalam penawaran umum perdana ini, BATS Multi Global melepas 615 juta saham baru ke publik atau setara 15,06% dan modal dapatkan dan setor penuh setelah IPO. Dalam IPO ini, BATS Multi Global menetapkan harga penawaran sebesar Rp442 per saham. Dengan demikian, target perolehan dana IPO BATS Multi Global mencapai Rp271,83 miliar. Manajemen perseroan mengungkapkan perolehan dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat struktur pemodalan dan modal kerja, di mana sekitar Rp91,02 miliar diantaranya akan digunakan untuk membayar sebagian pinjaman kepada PT Bank Permata Tbk. BATS Multi Global saat ini menjalankan dua lini bisnis utama, yakni penjualan dan penyewaan genset serta jasa konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. Manajemen perseroan menilai kedua sektor tersebut masih memiliki prospek pertumbuhan yang positif, sering meningkatnya kebutuhan pasokan listrik cadangan dan ekspansi infrastruktur digital di Indonesia. Berbagai sumber untuk IDXchannel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, IPO PT BATS Multi Global Tbk atau dengan kode saham BACH, kita sudah hadir bersama saya di studio IDXchannel dengan Bapak Budi Kurniawan. Beliau adalah Direktur Utama PT BATS Multi Global Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Budi, apa kabar Pak? Baik Pak. Terima kasih ya atas kehadirannya di studio dan kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Nah, sebelum membahas lebih jauh ini Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa seperti apa sih perjalanan perseroan, sejak kapan didirikan, kemudian bergerak di bisnis apa begitu Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak atas ucapan dan dukungannya. PT BATS Multi Global berdiri sejak September 2006. Oke. Lini bisnis kami di power system meliputi penjualan dan penyewaan genset, serta pendukung lainnya Pak. Serta dan kedua jasa konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. Kalau mungkin bisa dijelaskan capaian-capaian yang sudah diraih perseroan begitu hingga saat ini. Mengingat perseroan sudah berdiri sejak tahun 2006, berarti sudah cukup malang melintang lah begitu ya di bisnis energi atau pemasok infrastruktur ini begitu. Ya. Kan kita saat ini ya Pak, kita juga mengelola maintenance perusahaan telekomunikasi dengan 41.000 lokasi Pak. Terus yang kedua, kita memiliki jaringan layanan yang menjangkau 30 service point di seluruh Indonesia. Menjadi distributor resmi sebagai solusi kelistrikan termasuk Himo Insa dan merek kita sendiri Austin Power Pak. Ya, dipercaya oleh berbagai operator telekomunikasi nasional dan perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif sebelum IPO, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Berarti kinerja sudah cukup positif ya sebelum Pak melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau mungkin bisa dijelaskan posisi BATS Multi Global saat ini begitu di sektor usaha yang tengah digeluti saat ini itu bagaimana? Ya, pengalaman panjang kita di industri telekomunikasi yang hampir 20 tahun ya Pak. Kita juga layanannya juga end to end Pak. Ya, jaringan operasional juga nasional. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama. Kemampuan menyediakan solusi terpadu dan pembangunan hingga pemeliharaan infrastruktur Pak. Nah itu dia, berarti kalau kita lihat dengan beragam informasi yang tadi sudah disampaikan, lantas apa yang kemudian menjadi pendorong pertumbuhan perseroan di industri ini? Yang pertama mungkin peningkatan konsumsi data digital. Ekspansi jaringan telekomunikasi nasional Pak. Pembangunan infrastruktur fiber optik. Kebutuhan listrik cadangan yang semakin tinggi. Perkembangan pusat data center dan sektor industri. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi BATS Multi Global
untuk meningkatkan permintaan baik pada bisnis konstruksi telekomunikasi maupun penjualan dan penyewaan genset. Dengan posisi perseroan yang telah memiliki jaringan pelanggan dan operasional nasional, kami optimis dapat terus bertumbuh seiring perkembangan industri tersebut. Sejauh mana akhirnya dengan upaya-upaya tadi yang sudah dilakukan dengan beberapa item yang menjadi pendorong kinerja industri? Tadi ada komunikasi, fiber optik yang juga kita tahu semakin berkembang, kemudian juga bagian data center dan industri ini kan semakin banyak, tidak hanya di satu wilayah sekarang, tersebar hampir merata ini, Pak. Iya, kebetulan cakupan kita kan nasional, Pak. Jadi ya kita menangkap peluang bisnis tersebut. Kebetulan kita juga sudah 20 tahun di industri ini. Dan juga kalau melihat dari sisi bisnis kami ini juga sebagai kebutuhan dasar listrik dan telekomunikasi. Betul, dan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini ya. Komunikasi, penggunaan mungkin saluran-saluran komunikasi yang semakin meningkat, gadget dan lain-lain, ini menjadi berkah tersendiri ya tentunya bagi Mbah, begitu ya Pak Budi ya. Baik, nah kalau kita lihat dengan dunia bisnis yang digeluti saat ini oleh Mbah begitu, yang identik dengan tadi pesatnya disrupsi digital, bagaimana daya dukung kalau kita bicara mengenai SDM-nya, kemudian kemampuan untuk mengadopsi lah teknologi-teknologi IT ataupun telekomunikasi begitu yang berkembang saat ini, Pak? Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya lebih ke arah standarisasi ya, Pak. Yang kedua juga kita juga semuanya juga terhubung dengan IoT, Pak. Baik itu penyewaan genset kami maupun juga terkait dengan maintenance infrastruktur kami. Jadi kita juga seperti dashboard lah. Kita punya dashboard juga untuk mengukur kinerja, efisiensinya semuanya, Pak. Baik, jadi semuanya ada ininya lah ibaratnya QC-nya yang perlu dicermati begitu ya. Betul, Pak. Baik dari sisi SDM, pelatihan juga diberikan Pak untuk meningkatkan kemampuan SDM sendiri. Selalu itu, Pak. Jadi hampir tiap tahun kita juga melakukan pelatihan baik internal maupun juga keluar juga. Kadang ke prinsipal kita ya untuk diberikan pada pelatihan-pelatihan, Pak. Dan menarik juga tadi Pak Budi sempat menyampaikan bahwa dari sisi bisnis penjualan kemudian penyewaan genset ada yang diproduksi sendiri, kemudian ada yang merek lain nih, Pak. Nah ini nih yang merek sendiri itu bagaimana, Pak? Mungkin bisa diceritakan nih, Pak. Ya mungkin segmen market kan berbeda-beda ya, Pak. Jadi kita juga menyediakan yang high end, Pak, dan kita juga menyediakan juga yang middle, Pak. Yang middle kita pakai brand sendiri. Gitu. Dan itu lebih banyak yang mana, Pak, penggunaannya? Mengingat kan di Indonesia juga cukup beragam kebutuhan powernya sendiri begitu ya, Pak? Ya dengan kondisi ekonomi sekarang, yang middle sekarang jauh lebih besar dibanding yang high end, Pak. Berarti yang merek sendiri justru yang saat ini ya sedang booming, begitu banyak digunakan begitu. Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti bagaimana dengan dana hasil IPO yang sudah diraih nanti untuk apa saja, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Budi, kita akan jeda dulu sebentar. Boleh. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama profil dari emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. BACH Multi Global, ini dia, atau BAH Multi Global Tbk. Kegiatan usaha utama adalah penjualan dan penyewaan genset serta jasa konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. Kemudian saham IPO yang dilepas 615 juta saham atau sekitar 15,06% dari modal start penuh. Tanggal IPO 8 Juli 2026, harga IPO sekitar Rp442 per saham. Dana hasil IPO Rp271,83 miliar. Dan berikutnya kita akan cermati penggunaan dana hasil IPO ini, akan kita bahas lebih jauh nanti untuk apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda, Rp91,02 miliar untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Bank Permata Tbk, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Kurniawan, Direktur Utama PT BAH Multi Global Tbk. Nah, Pak Budi, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, ini ada dana segar yang berhasil diraih oleh perseroan ya dengan IPO pada hari ini.
ada 271,83 miliar rupiah. Mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut begitu Pak. Ini penggunaan dana dari investor ini akan dikemanakan? Ya, sekitar 29,9% digunakan untuk melunasi pinjaman Pak di Bank Permata sesuai dengan prospektus kami. Ya. Sekitar 70,1% digunakan sebagai modal kerja, terutama untuk pembelian unit-unit genset yang akan dijual maupun disewakan kepada pelanggan. Oke. Jadi itu sebagian besar memang untuk melakukan ekspansi bisnis lagi begitu ya? Pak, ekspansi. Dengan pembelian produk-produk tadi, dengan tadi sudah disampaikan merek-mereknya ini juga sudah mulai banyak digunakan begitu ya oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama karena ini adalah genset dengan skala besar begitu ya Pak ya? Lebih banyak mungkin bisa dijelaskan juga penggunanya ini, industri yang seperti apa, perusahaannya juga seperti apa? Ya, jadi segmen kita luas Pak ya, dari B2C dan B2B. Tapi mungkin 85% kita lebih ke B2B. Artinya B2C itu untuk genset-genset skala yang rumahan, mungkin ya seperti office kantor. Nah, tapi kita lebih baik ke industri. B2B ya customer kita seperti mining, telekomunikasi, hospital, juga pabrik-pabrik kayak Pak ya, dan pembangkit Pak, pembangkit listrik. Nah, berarti kalau memang skalanya industri, kalau boleh tahu juga ini seberapa besar Pak kapasitas dari genset yang dimiliki, yang disewakan maupun yang dijual oleh perseroan? Yang kami jual itu kapasitas beragam ya Pak, starting mulai dari 9 kVA sampai 3.000 kVA. Wow, Yang kita rental pun juga beragam, startingnya dari 9 kVA sampai 3.000 kVA Pak. Itu dia ya, rentangnya cukup panjang sehingga penggunaannya bisa untuk yang skala rumah tangga, industri begitu ya. Tapi kita memang segmen kita lebih ke korporat ya Pak ya. Gitu. Korporat, dan ini kerjasamanya juga sudah banyak, mengingat sudah tahun 2006 berdiri sampai dengan 2026. Wah, berarti memang sudah banyak sekali nih produk-produk ataupun barang-barang yang dimiliki oleh perseroan yang dijual ataupun disewakan begitu ya Pak Budi. Dan tadi sebagian 70% tadi dana IPO digunakan untuk pembelian lagi produk-produk yang akan disewakan dan dijual kembali. Berarti akan ada recurring income begitu. Kalau bicara mengenai produk yang disewakan. Nah, kalau bicara mengenai produk-produk yang disewakan ini, lagi-lagi nih Pak, itu seperti apa Pak yang lebih banyak disewakannya? Jadi yang kami sewakan itu seperti ke data center ya Pak sekarang ini ya, khususnya untuk pengetesan ya, pengetesan baterai maupun juga terkadang juga buat emergency Pak. Terus yang kedua, customer utama kami di PLN Pak. Jadi kita jasa-jasa tersebut kita rentalkan di berbagai daerah ya. Itu dia. Berarti sudah ada pengguna setianya lah begitu ya Pak Budi ya? Nah kalau bicara mengenai IPO kembali, apa sih yang mendasari perseroan akhirnya yaitu untuk melantai di Bursa Efek nih Pak? Ya, yang pertama mungkin kita raising fund ya Pak ya. Seperti yang Bapak tadi juga, ini kan sekitar 270-an miliar ya raising fund. Yang kedua memang kita juga ini milestone buat kami juga, perusahaan kami ya, pencapaian buat perusahaan kami juga. Memang kita sudah cita-citakan juga dari sekian lama ya Pak. Kita juga sudah melakukan sebenarnya road to IPO lah kita sebutnya ya Pak. Artinya kita sudah mengarah ke sana dari sisi pembukuan maupun dari sisi SOP dan lain-lainnya Pak. Mungkin juga kita juga paling penting juga tata kelola Pak. Jadi kita juga pengen juga apa ya namanya ya sustain, jadi kita harus tata kelola harus juga baik juga. Itu dia yang perlu dicermati memang kalau perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, dari sisi sustainability itu yang memang perlu dijaga begitu ya, untuk menjaga trust juga dari investor begitu Pak Budi. Nah, kalau bicara mengenai antusias masyarakat investor sendiri, bagaimana nih terkait dengan BACA yang hari ini sudah resmi melantai di pasar modal Pak? Ya, kalau kita lihat per kemarin ya, oversubscribe Pak ya Pak. Sekitar 130-an kali ya Pak. Peminatnya banyak Pak. Peminatnya banyak ini. Kita juga nggak menyangka juga ini juga gitu ya, antusias masyarakat luar biasa. Oversubscribe lebih dari 100 begitu ya.
Wah, ini keren nih, dengan kondisi seperti saat ini antusiasmenya juga cukup tinggi begitu ya, dan ini menjadi hal yang perlu dicermati bahwa perusahaan ini cukup matang lah dalam berbisnis begitu, karena sudah sejak tahun 2006 begitu beroperasi. Nah, kalau bisa dijelaskan lagi kalau bicara mengenai akan digunakan untuk menopang bisnis bah multi global ini, kira-kira akan seperti apa nih Pak, ekspansi yang dilakukan ke depannya begitu? Ya, yang pasti kita penggunaan dana saat ini, yang pertama bayar bank 90-an miliar. Yang kedua kita akan ekspansi juga. Di tahun ini juga ya, untuk kita juga sebentar lagi juga akan dapat award untuk rental-rentalnya ya. Akan kita buat pembelian generator buat disewakan. Terus juga ke depan dengan target kita 2030 yang 3 triliun, di mana itu dengan pertumbuhan 12% CAGR-nya. Kita pikir itu juga sesuatu yang moderat, dan kita optimis lah mencapai tersebut dengan melihat bahwasan lini bisnis kami juga power system dan juga telekomunikasi, di mana sebagai kebutuhan dasar sekarang ini ya, saat ini. Kami percayalah, artinya market itu ada, ya kita jaga kepercayaannya, dan kita juga terus yang memberikan yang terbaik. Itu dia, yang memberikan terbaik ya bagi para investor yang sudah memenamkan dana mereka begitu di BAJH. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti bagaimana dengan dampak-dampak yang mungkin perlu kita cermati, tantangan-tantangan apa saja mungkin sudah dipetakan di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Budi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Kurniawan, Direktur Utama PT Bah Multi Global Tbk atau BAJH, yang hari ini sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, tadi sudah disampaikan penggunaan dana IPO memang sebagian besar atau sekitar 70% digunakan untuk melakukan ekspansi bisnis lagi begitu ya, dengan melakukan pembelian produk-produk genset yang akan dijual ataupun ditawarkan kembali kepada konsumen di tanah air. Nah, dengan beragam ekspansi ataupun rencana bisnis yang sudah disampaikan oleh Pak Budi Kurniawan tadi, Pak. Nah, lantas seperti apa implikasi dampak terhadap kinerja perseroan yang diharapkan dengan upaya-upaya tadi melakukan pembelian produk baru, kemudian pangsa pasarnya, supply and demand-nya juga akan seperti apa nantinya? Iya, dengan tambahan modal pasca IPO, perseroan berharap dapat meningkatkan pendapatan, memperbesar kapasitas operasional, meningkatkan efisiensi bisnis, memperkuat profitabilitas, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham. Kami optimis strategi ekspansi tersebut akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam jangka panjang. Ekspansi bisnis kalau bicara mengenai daerah, Pak, yang selama ini menjadi backbone dari perseroan tuh masih di wilayah Jawa atau luar Jawa? Di luar Jawa, Pak. Justru di luar Jawa. Itu di mana saja, Pak, tepatnya? Terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Pak. Maluku. Lebih banyak di kawasan industri juga, Pak? Sebagian kawasan industri, tapi kita sebenarnya mendukungnya lebih ke rental, ke PLN ya, Pak. Jadi kita banyakkan di sebenarnya ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupaten. Lokasinya di kota-kotanya ya, di mana kalau misalkannya ada pemadaman di sana ya, emergency sifatnya ya, kita dicoba di approach ataupun kita bidding ya, kita jalanin, Pak. Gitu. Nah, menarik. Kalau memang ada kawasan industri kemudian bekerja sama dengan PLN sebagai salah satu konsumen atau penggunanya, berarti pada saat penyewaan juga lama, Pak. Suatu genset itu akan berada begitu di sana. Rental berkisar, Pak, dari 1 tahun sampai 5 tahun, tergantung kebutuhan PLN-nya, Pak. Rentangnya panjang berarti ya, tapi 5 tahun. Kalau untuk kayak data center, untuk melakukan pengetesan, mereka rental 1-2 minggu. Ya, Pak. Kalau untuk kadang perbankan, rental-rentalnya bisa tahunan juga, khususnya buat data center mereka. Nah, dengan akan hadirnya atau datangnya nanti produk-produk baru begitu genset dengan tadi rentang kapasitas yang cukup beragam ya, dari 9 kV sampai dengan 3000 tadi, ini akan lebih dioptimalkan untuk wilayah-wilayah tadi, Pak, atau Jawa yang sekarang sebenarnya juga masih butuh? Iya, yang dekat lagi ya, Pak. Sebenarnya kita lagi menunggu award itu, kita buat yang penggunaan nanti mungkin dana IPO ini juga akan kita buat di Bali rencananya. Iya.
rental di sana, rental PLTD di Bali. Oke. Nah, tadi tingkat persaingan bisnis juga sudah disampaikan. Lantas bagaimana potensi ke depan Anda melihat begitu dengan dana segar yang didapatkan, kemudian nanti akan ada amunisi baru, tambahan produk-produk genset baru nih Pak Budi? Tantangan mungkin juga kompetisi di dunia ini, di dunia bisnis ini ya Pak, juga sebenarnya ketat juga. Oke. Cuma memang ya kita punya strategi sendiri maupun juga optimis lah kita juga, dalam arti di market ini karena kita 20 tahun, kita tahulah bagaimana masuk kemana. Oke. Ya, memang kita juga agak berbeda dengan yang lain-lain juga gitu segmennya. Gitu. Tantangan Pak yang sama ini sudah dipetakan, kemudian 2026 ini itu sudah masuk dalam peta tantangan yang mungkin bisa dicarikan solusinya begitu. Kalau tantangan lebih ke arah sebenarnya tantangan itu lebih ke arah dari pihak luar ya, artinya dari eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, ya harga minyak yang juga kemarin ini sempat juga naik banyak juga. BBM itu pengaruh ya Pak? Iya. Jadi orang enggan juga beli genset maupun juga sewa genset, itu makin mahal. Oke. Iya. Nah, dengan sekarang kondisi global juga yang masih seperti ini, tapi Anda tetap optimis kan? Mengingat kan perang juga tidak seperti sebelumnya begitu, dalam artian sudah cukup mereda lah saat ini. Memang kalau untuk di genset ini memang sedikit unik ya, karena memang tidak ada pilihan. Jadi selain kalau memang emergency, tidak ada pilihan selain menggunakan genset, khususnya kapasitas yang besar. Oke. Iya, dengan waktu yang sangat cepat dibutuhkan, ya dengan genset ini yang paling cepat saat ini ya. Itu dia. Dengan penggunaan genset ini menjadi satu alternatif, mengingat menjadi kebutuhan dasar energi listrik tentunya ya bagi masyarakat maupun industri. Harapan Anda dari manajemen Abah Multi Global sendiri usai tercatat di Bursa Efek Indonesia ini akan seperti apa? Terbang lebih jauh kah atau bagaimana? Iya, ya harapannya terbang lebih jauh, menjadi perusahaan terbuka, merupakan tonggak penting bagi PT Bats Multi Global. Ke depan kami juga berkomitmen terus menjalankan bisnis dengan prinsip good corporate governance, meningkatkan transparansi, menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham. Kepada para investor, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Dukungan tersebut akan menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus memberikan kinerja terbaik, memperkuat fundamental usaha, serta tumbuh secara sehat dan berkelanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan. Oke, terakhir optimisme Anda, Pak Budi, ke depan dengan tantangan yang sudah Anda sampaikan, pemetaan terhadap beragam rintangan yang sudah diberikan, begitu dengan adanya dana segar ini, seberapa jauh Anda melihat optimisme perseroan ke depan begitu? Sangat optimis ya, karena kita juga melihat kebutuhan listrik maupun telekomunikasi yang begitu memang menjadi keseharian di masyarakat ya. Ya mungkin juga data center juga berkembang luar biasa. Kebutuhan data juga kita sehari-hari kita butuh sekali gitu ya. Listrik juga sangat dibutuhkan. Jadi kita yakin, optimis bahwasan pertumbuhan ini akan terus berkelanjutan. Di mana saya yakinin juga pertumbuhan nasional pun juga akan tumbuh seperti yang direncanakan. Itu dia, ekonomi Indonesia tumbuh, berarti akan tumbuh juga industrinya juga akan tumbuh lagi, membutuhkan energi yang lebih besar juga begitu ya. Baik, Pak Budi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini, dan kami ucapkan kembali selamat ya sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi.